Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kelompok 3 akan menayangkan presentasi dengan judul Proses Audit Kinerja. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Febriansyah, Liza Prihaningsih, Septiani Dwi Wulandari, Silvi Uda Lestari, serta Sylvia Fatona. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita ke pembahasan materi pertama. Namun, apabila ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan di kolom komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Septiani Dwi Wulandari. Pada hari ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai struktur audit kinerja, yang mana perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari audit kinerja itu sendiri. Nah, audit kinerja ini merupakan audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dari entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Nah, secara umum struktur dari audit ini terdiri atas tahap-tahap audit, elemen masing-masing tahap audit, tujuan umum masing-masing elemen, serta tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Kemudian, dari kerangka umum struktur audit yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat dikembangkan menjadi struktur audit kinerja yang terdiri dari tahap pengenalan dan perencanaan, tahap pengauditan, tahap pelaporan, serta tahap penindaklanjutan. Pada tahap pengenalan dan perencanaan memiliki elemen yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Untuk tahap audit ini mempunyai 3 elemen yaitu review hasil-hasil program, review ekonomi, serta review kepatuhan. Sedangkan pada tahap pelaporan memiliki elemen yaitu persiapan laporan, revisi dan review, serta pengiriman dan penyajian laporan. Pada tahap follow-up, elemennya terdiri dari desain follow-up, investigasi, serta pelaporan. Untuk lebih lanjutnya atau lebih detailnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia Fatona. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pengenalan atau perencanaan. Nah, tahap pengenalan ini terdiri dari 2 elemen, yaitu pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Biasanya, pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing elemen ini memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk menghasilkan rencana penelitian atau research plan yang memiliki sifat detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja. Juga dapat membantu mengembangkan sebuah temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Yang pertama yaitu mengenai survei pendahuluan atau preliminary survey. Nah, pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh sebuah gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang dimana akan diaudit. Terutama ini berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan, standar dan prosedur kerja. Nah, deskripsi yang akurat ini mengenai tentang lingkungan organisasi akan diaudit, lalu dibantu oleh auditor untuk menentukan apa tujuan audit dan rencana audit secara detail, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk hal-hal yang sifatnya itu material. Lalu juga untuk mendesain tugas secara efisien dan menghindari sebuah kesalahan. Nah, yang kedua itu ada review sistem pengendalian atau control system review. Nah, pada review sistem ini, pada audit keuangan, auditor itu akan memulai sebuah pekerjaan dengan melakukan mereview atau mengevaluasi terhadap sistem pengendalian intern atau SPI. Nah, terutama yang berkaitan dengan sebuah prosedur akuntansinya. Namun, pada audit kinerja, auditor itu harus menelaah sistem pengendalian manajemen atau sebuah sistem pengendalian administratif.
ini bertujuan untuk menemukan kelemahan dari sebuah pengendalian yang signifikan agar sebuah menjadi perhatian manajemen dan untuk menentukan luas sifat dan waktu sebuah pekerjaan pemeriksaan pada periode berikutnya. Lalu, sistem pengendalian manajemen ini memberikan gambaran mengenai sebuah metode dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Nah, pengendalian manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi ini dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prosedur audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian ini secara garis besar terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu menganalisis sistem manajemen organisasi. Yang kedua, membandingkannya dengan model yang ada. Yang ketiga yaitu mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Nah, ada juga sebuah kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program, penilaian ekonomi, dan efisiensi. Nah, kriteria ini yang digunakan untuk menilai reliabilitas data dibagi dalam 2 arca atau 2 bagian, yaitu 1. Proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data yang terdiri dari 1. Prosedur yang didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. Yang kedua yaitu terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan perhitungan data yang dimana untuk memastikan integritas data. Yang ketiga yaitu pengendalian yang telah ditetapkan sesudah dijalankannya. Yang keempat yaitu terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data. Yang kedua yaitu adanya sebuah kecukupan pelaporan data yang terdiri dari 1. Data yang dikumpulkan ini dapat dihitung, dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua itu kewajaran dan reliabilitas data disajikannya dengan kriteria tertentu. Nah, pekerjaan audit pada tahap pengenalan dan perencanaan ini diharapkan mampu mempersiapkan 2 buah dokumen, yaitu yang pertama adanya sebuah memorandum analitis atau analytical memorandum yang berisi identifikasi kelemahan yang material dalam sistem pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan atas dari kelemahan tersebut. Yang kedua itu diharapkan adanya memorandum perencanaan atau planning memorandum. Nah, ini dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk menentukan sifat, luas, dan waktu pekerjaan audit pada periode berikutnya. Yang ketiga itu ada analytical memorandum atau kepatuhan ekonomi dan efisiensi, serta hasil-hasil program memiliki format yang sama atau yang umum, tetapi berbeda dengan hal kriteria yang digunakan. Nah, pengendalian manajemen ini berfokus kepada evaluasi kecukupan, perencanaan, struktur organisasi yang dimana memadai dan efektivitas kepemimpinan manajemennya. Nah, fokus evaluasi kepatuhan ini adalah memastikan apakah entitas sudah mengikuti peraturan, hukum, dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ekonomi dan evaluasi itu berfokus kepada penentuan apakah entitas yang digunakan, sumber daya yang digunakan atau yang dimilikinya ini secara ekonomis dan efisien. Nah, hasil program fokus evaluasinya adalah apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, apakah tujuan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dan apakah sebuah entitas telah dipertimbangkan atau mempertimbangkan alternatif-alternatif yang dapat memberikan hasil yang diinginkan dengan biaya yang lebih rendah. Nah, pemakaian indikator atau kriteria kinerja oleh organisasi sektor publik ini
Ini dapat membantu sebuah pemakaian laporan dalam menilai kinerja yang dilaporkan oleh organisasi. Mengingat audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas selain berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif, ini juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Nah, juga dengan hal-hal yang sudah diukur secara pasti. Ini juga akan membantu. Mungkin penjelasan saya hanya segitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku Muhammad Febriansyah Rahmat bakal ngejelasin materi berikutnya nih dalam rangkaian proses audit kinerja. Tadi kan kita udah ngebahas tentang tahap pengenalan dan perencanaan ya. Nah, di tahap kedua ini kita bakal menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam proses audit. Nah, teman-teman, jadi dalam proses audit ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada telaah hasil-hasil programnya. Yang kedua ada telaah efisiensi. Dan yang terakhir ada telaah kepatuhan. Ketiga tahap ini tuh saling berkesinambungan satu sama lain. Makanya dari itu, auditor ini harus melaksanakan auditnya terhadap 3 aspek ini. Yang pertama adalah telaah hasil program, yaitu auditor ini menelaah nih apakah organisasi ini telah melaksanakan program-programnya dengan benar. Lalu yang kedua mengenai telaah efisiensi, kan tadi organisasi telah melakukan dengan benar gak? Nah, di tahap ini tuh kayak apakah program-program tersebut telah dilaksanakan secara efisien atau enggak gitu. Nah, kita masuk ke tahap ketiga. Apakah organisasi telah melaksanakan program-program dan segala pengelolaannya dengan patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan? Nah, jadi 3 tahapan itu yang benar-benar harus ada dan itu merupakan tahapan audit dalam proses audit kinerja. Lalu, dalam audit kinerja ini nggak hanya 3 tahap itu, terdapat kriteria-kriteria yang perlu didalami dalam proses atau tahapan audit kinerja ini. Ada beberapa, yaitu yang pertama adalah identifikasi lingkungan manajemen, seperti kayak bagaimana persyaratan hukum dan kinerjanya, lingkungannya seperti apa, nomenklatur daripada organisasi publik ini seperti apa, gambaran organisasi ini kayak gimana, biar si auditor ini tuh nggak asal nilai gitu. Jadi ada kayak patokan dan karena dia mengidentifikasi atau mengenal organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah perencanaan dan tujuannya, mengidentifikasi bagaimana nih perencanaan kedepannya seperti apa dan strategi kedepannya itu seperti apa, dan itu tuh harus jelas gak atau ini masih rancu dan lain-lain, itu diaudit di sini. Lalu ada struktur organisasi, seperti menelaah mengenai bagaimana alokasi sumber daya yang dimiliki terhadap hierarki organisasi tersebut. Kan dalam organisasi ada hierarkinya ya, kayak ketua, sekretaris, bendahara, finansial, dan lain-lainnya. Apakah udah dialokasikan sumber daya tersebut kepada hierarki yang telah ditetapkan, dan apakah hierarki ini benar-benar diperlukan atau benar-benar efektif? Nah, ini diaudit di sini. Lalu adalah kebijakan dan praktik, yaitu ini tuh lebih kepada bagaimana peraturan-peraturan dan petunjuk administratif yang telah ditetapkan oleh entitas organisasi tersebut. Dan selanjutnya ada sistem dan prosedur. Dan secara singkatnya sih, sistem dan prosedur ini di dalam perusahaan-perusahaan atau organisasi publik itu dikenal dengan SOP, yang mana itu menjadi patokan bagaimana misalnya ini organisasi publik ya, aparatur-aparatur itu melakukan tata kelola kenegaraannya dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya itu berdasarkan atau berlandaskan sama SOP. Selanjutnya adalah pengendalian dan metode pengendalian. Jadi ini berhubungan dengan pengendalian intern, terutama kan ada 2 pengendalian ya, ada pengendalian akunting atau pengendalian keuangan, ada pengendalian internal, pengendalian manajemen atau administratif maksudnya. Nah, kalau yang di sini tuh maksudnya ke manajemen administratifnya atau pengendalian administratifnya, seperti dalam hal rencana, metode, prosedur, dan bagaimana pencapaian dari suatu entitas ini untuk mencapai suatu tujuannya. Itu diaudit di sini di dalam pengendalian dan metode pengendaliannya. Lalu ada sumber daya manusia dan lingkungan fisik, yang mana ini memperhatikan bagaimana sumber daya manusia di dalamnya dan lingkungan fisik dalam artian bisa internal dan eksternal itu dalam hal proses entitas organisasinya. Lalu ada praktik penempatan karyawan atau staffing practice. Di
Itu kayak metode dan prosedur yang digunakan untuk melindungi sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ini tuh lebih kepada bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk pencapaian tujuan organisasi. Kayak gitu kan ada beragam kemampuan, beragam background, beragam latar belakang dan lain-lain. Bagaimana caranya memanage sumber daya manusia ini masuk ke dalam suatu lingkungan ataupun suatu program untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya adalah analisis fiskal. Analisis dalam hal informasi keuangan yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk mengindikasikan itu udah efisien belum sih. Nah ini tuh dilaksanakan auditnya di analisis fiskal agar bisa menyeluruh gitu dalam hal keuangannya. Lalu yang terakhir ada investigasi khusus, yaitu kayak investigasi yang analisis pengendalian manajemen. Investigasi khusus ini lebih spesifik banget dibanding yang sebelumnya. Jadi ada suatu targetan atau suatu informasi khusus yang ditarget daripada suatu entitas untuk dievaluasi. Ini namanya investigasi khusus, yang mana dijadikan landasan untuk kedepannya juga gitu. Oke, selanjutnya bakal dijelasin mengenai tahapan pelaporan sama teman aku selanjutnya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan ini ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu persiapan atau preparation, di mana pada tahap persiapan ini auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit yang kemudian kembangan dari temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. Dan yang kedua yaitu penelaahan atau review merupakan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit yang kemudian direview dan komentar atas laporan tersebut diberikan oleh pihak manajemen. Dan yang ketiga pengiriman atau transmission, di mana dalam tahap ini meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang memang permanen gitu agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas. Selain itu, dalam hal ini juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. Yang pertama itu laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Jadi objektif di sini itu harus ditulisnya itu secara lebih rinci, lebih detail, serta harus sesuai dengan fakta yang ada. Terus selain itu juga yang kedua, auditor tidak boleh terlalu overstate atau berlebihan. Yang ketiga, informasi yang disajikan itu harus disertai dengan suatu bukti yang kompeten. Dan yang keempat, auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. Dan yang kelima, auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki. Selain berpedoman pada hal-hal tersebut, ada juga beberapa keahlian yang perlu dimiliki serta dikembangkan oleh para auditor agar mampu memperoleh dan menghasilkan laporan yang efektif. Yang pertama ini ada keahlian teknis atau technical skill, di mana keahlian ini merupakan keahlian yang dibutuhkan untuk pengorganisasian atau penyusunan informasi audit menjadi sebuah laporan yang koheren. Yang kedua di sini ada keahlian manajerial atau managerial skill, di mana keahlian ini merupakan keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu. Serta yang ketiga di sini ada keahlian interpersonal atau interpersonal skill, merupakan keahlian untuk menjaga hubungan dengan audit. Kemampuan di sini itu untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan-kesempatan yang positif sehingga mampu meyakinkan manajemen atas potensi-potensi yang ada. Dalam hal ini, laporan audit kinerja itu mempunyai struktur dan format yang hampir sama dengan laporan audit pada umumnya. Kekhususan laporan audit untuk audit kinerja ini terletak pada bagian pemberian rekomendasi untuk perbaikan
Dan secara lebih rincinya, laporan audit untuk audit kinerja ini terdiri dari atas. Yang pertama ada 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini mencakup umum, surat pengiriman dan memorandum, laporan ringkasan, daftar isi laporan secara keseluruhan, dan daftar tabel serta gambar. Yang kedua ini teks, mencakup pendahuluan, badan atau body, yang mencakup lagi pengantar masalah bila diperlukan, temuan-temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Yang selanjutnya yaitu komentar audit. Dan untuk bagian yang ketiga yaitu referensi masalah, itu mencakup footnotes, mencakup lampiran, bibliografi, terus komentar audit. Jadi komentar audit di sini itu jika tidak dimasukkan ke dalam teks, baru di dalam bagian referensi masalah ini terdapat komentar audit. Dan yang terakhir bahan referensi. Nah, jadi yang selanjutnya ada tahap penindaklanjutan follow up, di mana tindak lanjut ini didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi dari auditor itu sudah bisa diimplementasikan atau belum. Nah, dari sisi auditor, hal yang dapat diperhatikan atau tahap penindaklanjutannya antara lain, yang pertama ada dasar pelaksanaan follow up. Jadi, dasar untuk pelaksanaan follow up ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Jadi, untuk setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor ini, pihak manajemennya itu harus menentukan apakah rekomendasi tersebut ditolak atau diterima. Nah, jika rekomendasi tersebut telah diimplementasikan sebelum diterbitkan, maka seharusnya pihak auditor itu harus memverifikasinya terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan review follow up, di mana perencanaan manajemen di situ memberikan dasar untuk review follow up. Jadi berdasarkan prosedur hal pertama follow up, yang mana hal ini sangat tergantung pada kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi. Nah, yang ketiga ini ada batasan follow up. Jadi, pelaksanaan follow up ini sebaiknya tidak terbatas pada penilaian pelaksanaan dan dampak rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Tetapi, harus dihindari juga terjadinya follow up yang overload. Yang keempat ini ada implementasi rekomendasi. Nah, implementasi rekomendasi ini terbagi kepada beberapa. Yang pertama itu ada implementasi unit kerja, di mana unit yang diaudit ini memiliki kesempatan pertama untuk mempelajari temuan dan rekomendasi audit. Nah, jadi yang kedua itu ada implementasi oleh eksekutif, di mana manajemen ini biasanya menerima hasil audit terlebih dahulu dibandingkan lembaga pengambil kebijakan atau legislatif. Nah, yang ketiga itu ada peran auditor dalam pengimplementasian rekomendasi audit. Jadi di dalam proses pengimplementasian rekomendasinya itu, auditor hanya berperan sebagai pendukung saja. Nah, yang keempat ini ada peran legislatif dalam mengimplementasikan rekomendasi audit. Jadi, lembaga legislatif ini merupakan otoritas tingkat akhir yang dapat mengambil keputusan atau tindakan implementasi rekomendasinya itu secara formal dengan mengadopsi peraturan, mosi, dan lain-lain. Nah, jadi ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi audit itu. Nah, yang pertama itu ada tindakan legislatif formal, di mana pendekatan ini untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan formal. Yang kedua ada tindakan legislatif secara informal, di mana pengimplementasian rekomendasinya itu dilakukan secara tidak formal, misalnya melalui public sharing terhadap temuan audit dan kontak langsung antar anggota legislatif dengan masing-masing eksekutif. Nah, yang ketiga itu ada tindakan legislatif melalui anggaran, di mana lembaga legislatif memiliki otoritas atas dana pengendalian. Jadi, implementasi rekomendasinya itu dapat dilakukan melalui penetapan tujuan dalam anggaran yang akan dibiayai dengan sejumlah dana. Nah, jadi tahap terakhir dari penindaklanjutan ini adalah pemeriksaan kembali secara periodik, di mana laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk memulai pekerjaan audit. Nah, sehingga dapat menghemat waktu untuk perencanaan audit.
dan isu-isu spesifik yang dapat diidentifikasi lebih awal pada proses perencanaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.